Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil P2M yang berjudul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Tema Lingkungan dengan Model Opomai berbantuan Fundthinkers untuk guru-guru SD di daerah aliran Sungai Banyumale. Tim pelaksanaan dalam P2M ini yakni saya sendiri, I Gusti Ayudri Agustiana, I Nyomantika, dan I Gede Wirabayu. Adapun yang melatar belakangi dari P2M ini yaitu pertama, di daerah aliran Sungai Banyumale, kondisi saat ini adalah ada dua hal yang penting untuk ditangani. Yang pertama, lingkungan yang semakin terdesak dengan laju pertumbuhan pembangunan sehingga menimbulkan ancaman erosi. Nah, berikutnya, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita ketahui bersama bahwa pembelajaran khususnya di sekolah dasar dengan menggunakan sistem daring atau online. Permasalahannya adalah siswa dituntut agar bisa senang belajar di rumah walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, masalah yang kedua, orang tua diusahakan agar tidak repot dan tidak terganggu oleh anak-anak mereka untuk belajar secara mandiri di rumah. Dan masalah yang terakhir, diperlukan formulasi baru untuk meramu antara sifat senang bermain dan belajar, sehingga menjadikan siswa belajar sambil bermain. Dan pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dibandingkan dengan siswa hanya diberikan tugas-tugas yang membuat siswa menjadi monoton dan jenuh untuk belajar di rumah. Kondisi kerap yang terjadi di daerah Das Banyumale yakni sangat rawan terhadap masalah lingkungan, khususnya banjir, longsor, sehingga membutuhkan proses pembelajaran kreatif untuk memahami karakteristik lingkungan. Pembelajaran yang kreatif belum sepenuhnya dilakukan oleh para guru SD, khususnya dalam pembelajaran IPA. Lingkungan fisik yang indah belum sepenuhnya menjadi wahana belajar dalam pembelajaran IPA, sehingga membutuhkan model pembelajaran inovatif dan solusinya adalah menerapkan model pembelajaran Opomai berbantuan media Fundthinkers. Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian pada masyarakat ini yakni guru-guru membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan model Opomai. Nah, apa itu model Opomai? Model Opomai ini terdiri dari 7 sintak. Yang pertama, yaitu orientasi, kedua, penggalian ide-ide kreatif, ketiga, penyelidikan, keempat, elaborasi, kelima, mempresentasikan hasil karya, keenam, evaluasi, dan terakhir, implementasi. Nah, model Opomai ini berbantuan dengan media Fundthinker dengan tema lingkungan. Sehingga guru-guru di sini membuat media pembelajaran Fundthinker dan menghasilkan perangkat pembelajaran yang baik sehingga dapat diimplementasikan atau diterapkan pada siswa SD di kelas tinggi maupun kelas rendah. Nah, tujuan kegiatan P2M ini yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan penyusunan media pembelajaran IPA dengan model Opomai berbantuan Fundthinkers tema lingkungan. Yang kedua, mengetahui kualitas produk media pembelajaran yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mengetahui respon peserta terhadap pelatihan yang dilaksanakan. Metode pelaksanaannya yakni khalayak sasaran yang dijadikan sasaran kegiatan ini adalah guru SD yang berlokasi di wilayah Das Banyumale yang berjumlah sebanyak 30 orang. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah workshop dan pendampingan. Dan evaluasi kegiatannya adalah
Aspek yang dievaluasi yakni kehadiran, respon, peserta serta penilaian produk yang dihasilkan baik dari sisi desain dan konten. Adapun kriteria pencapaian program yakni kehadiran peserta lebih dari 75%, respon peserta kegiatan berkategori baik, dan produk yang dihasilkan berkategori baik. Nah, hasil yang didapatkan dalam P2M ini yakni kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran tema lingkungan dengan model OpenMay berbantuan FunThinkers dilakukan secara online. Pertama, dilakukan pembuatan instrumen untuk mengetahui produk dan proses yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Setelah itu dilakukan penjelasan umum oleh narasumber yang kebetulan dilakukan oleh salah satu tim pelaksanaan dan narasumber dari mahasiswa yang terdiri dari 3 orang mahasiswa. Nah, di dalam pelaksanaan workshop ini dilakukan secara daring dan pesertanya sebanyak 30 orang. Selama proses pemberian materi, guru-guru antusias melaksanakan kegiatan dengan baik dan kreatif untuk bertanya karena materi dianggap tergolong baru. Untuk pemakaian FunThinkers, di sini hasil dari narasumber yang memberikan dokumentasi siswa bermain FunThinkers. Nah, pemakaian FunThinkers di sini, Bapak Ibu bisa menyimak video sebagai berikut. Silakan buku FunThinkers, pada FunThinkers. Selanjutnya kita buka buku media FunThinkers. Akan terlihat ada latihan soal. Kemudian kita letakkan alat peraga media FunThinkers seperti ini. Setelah itu, semua ubin sudah terpasang, yaitu ada 16 ubin. Selanjutnya, kita perhatikan materi, yaitu menghitung dan membandingkan. Selanjutnya, kita baca petunjuk dari pengerjaan soalnya, yaitu perhatikan kotak soal di bawah ini, cocokkanlah jawaban yang sesuai dengan kotak soal yang diberikan. Tujuan pembelajarannya itu dengan mengamati dan menghitung, siswa mampu membandingkan bilangan sampai 2 angka dengan benar. Di sini terdapat contoh dari pengerjaan soal di bawah ini, yaitu ada 3 buah jeruk dan 6 buah jeruk. Jawabannya adalah 3 kurang dari 6. Selanjutnya adalah kita mengambil ubin yang pertama, yaitu nomor 1. Nah, akan ada soal yaitu ada 3 buah jeruk dan 6 buah jeruk. Berarti jawabannya adalah 3 kurang dari 6. Kita cari jawabannya di sini. Nah, ini dia, kita letakkan di sini. Selanjutnya, nomor 2 sampai dengan 16, kita buka, kemudian kita cari jawabannya di lembar jawaban. Setelah semua terjawab, kemudian selanjutnya kita tutup alat peraga ini
Kemudian kita balik, kita sesuaikan dengan kunci jawaban di atas, dan hasilnya sama, berarti jawabannya benar. Baik, sekian pemakaian Pantinker, sungguh menarik bukan? Baik, saya akan lanjutkan. Nah, untuk pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, dilihat dari grafik di sini, terlihat bahwa hasil pretest dan post-test, di mana nilai post-test yang tertinggi yaitu pada materi tema. Kemudian nilai post-test yang terendah itu pada nilai model dan nilai media Van Tinkers. Nah, untuk hasil pembuatan media Van Tinkers, selama pelatihan dilakukan oleh tim pelaksanaan, maka dapat dikategorikan valid dengan nilai validitas sangat baik. Nah, ini hasil media Van Tinker yang telah dikembangkan dan dilihat dari nilai oleh tim validator untuk materi benda, hewan, tanaman di sekitar, rata-rata kategorinya adalah sangat baik. Kemudian dilihat dari hasil validator ahli media, dari aspek tampilan awal, teks, gambar, dan kelengkapan, rata-rata totalnya adalah 3,75 dengan kriteria sangat valid. Nah, dari hasil analisis media, hasil pelatihan ini sangat valid sehingga dapat dikatakan guru mampu membuat media lewat pelatihan P2M ini, sehingga guru dapat semacam ini sangat disukai oleh anak-anak karena anak belajar sambil bermain. Nah, adapun respon pesertanya untuk pernyataan materi P2N yang disampaikan penting bagi profesi saya, yaitu peserta menyatakan 37,5% setuju dan 62,5% sangat setuju. Untuk pernyataan penyampaian materi sangat jelas dan menambah wawasan saya sebagai guru untuk menerapkan materi, itu mereka menyatakan 54,2% setuju dan 45,8% sangat setuju. Dan untuk pernyataan setelah mengikuti kegiatan P2M ini, saya melakukan sesuai dengan saran pemateri, yakni membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan model OpenMay berbantuan media Van Tinker. Itu sebagian besar 70,8% menyatakan setuju dan 29,2% menyatakan sangat setuju. Begitu juga dengan pernyataan yang lain. Seperti ini hasilnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertama, tingkat pemahaman dan keterampilan penyusunan media pembelajaran IPA dan model OpenMay berbantuan Van Tinker berjalan baik. Hasil dari pretest dan posttest yang tertinggi pada posttest adalah pada materi tema sebesar 93, sedangkan terendah adalah model dan media Van Tinker yakni sama-sama 78. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan dalam kategori valid. Dan yang ketiga, respon peserta dalam kegiatan ini adalah 82% sangat baik, 14% baik, dan 4% cukup baik. Dari analisis data tersebut, bahwa pelatihan ini telah berjalan dengan lancar dan memenuhi sasaran dengan baik. Sehingga saran kegiatan sejenis perlu dilakukan dengan tema-tema yang lain. Baik, sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Mohon masukan dan saran bagi Bapak Ibu, saya harapkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.